La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam, mari ya. Ya, mau minta pencerahan atau nasihat Bu ya. Ya. Jadi ada kejadian di lingkungan seperti yang di puisi Bu ya. Iya, ya. Pasangan yang mengajukan wali adol. Iya. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah itu datang cobaan atau ujian itu tiada henti-hentinya. Awalnya sih mereka sanggup, sabar, tabah gitu kan. Sampai kesabaran mereka itu goyah setelah ada yang komen lah, ya namanya. Ini cobaan ini datang karena orang tua tidak ridho. Nah, mendengar itu pasangan ini pun gamang menghadapi hari depannya Bu ya. Karena sampai saat ini pun walau sudah punya anak satu, orang tua pasangan ini tidak ridho juga atau tidak restu juga gitu. Ya. Mohon pencerahan dan nasihatnya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung saja. Jadi kita ini seperti makan buah simalakama ya. Ya, buah simalakama itu cerita mitos ya. Mitos. Ya, mitos itu memang menjadi peribahasa dan sampai sekarang mitos masih berpengaruh dalam kehidupan kita kok. Dimakan bapak mati, tidak dimakan Ibu mati. dikemut Ya, mati betul, semua. baik. Kita punya tujuan ingin menikah dengan perempuan, tetapi walinya tidak setuju. Ya. Kalau kita memaksakan, orang tua marah. Sedangkan juga orang tua mesti kita sayangi, kita hormati. Apa? Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridha orang tua. Di sini kita bicara syariat dulu. Bicara secara syariat sendiri. Pertama, syariat mengatakan bahwa orang tua itu bukan pemilik atas anaknya, tapi adalah titipan dari Tuhan. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anaknya, karena anak itu makhluk hidup yang punya cita-cita dan harapan. Undang-undang pernikahan, hak orang tua memaksa anak sudah dicabut oleh negara kita ini dan sudah tidak boleh maksa lagi. Tetapi saya tetap mengharapkan hak veto ada. Coba bagaimanapun juga orang tua masih punya otoritas kan. Hak veto itu silakan cari jodohnya yang benar kan gitu. Saya tolak, sok cari lagi yang paling silakan. Tapi memaksa harus itu kan sudah nggak boleh, tidak boleh, sudah dilarang. Ya, karena perempuan juga sama saja manusia kan, punya hati dan perasaan. Bagaimana dipaksakan orang yang tidak dicintainya. Jadi ini satu dengan aturan yang sifatnya formal, yang satu adalah bersifat emosi dengan orang tua bagaimanapun juga. Nah, ada jalan keluar, yaitu dengan cara mengajukan ke pengadilan. Biasanya cara yang paling mudah dikabulkan pengadilan itu ketika anak perempuannya mengaku sudah hamil. Udah langsung biasa aja. Itu trik aja tuh kira-kira, tapi ya satu contoh aja. Nah, nanti dalam proses pengadilan itu tidak semena-mena langsung, sudah saya ceritakan di sini, tidak langsung diproses, tidak. Tapi pertama si wali akan dipanggil dulu pengadilan. Dipanggil resmi surat panggilan 3 kali ya. Dibujuk dulu, Pak, anak perempuan Bapak sudah jatuh cinta, ya kan? Dia ingin apa namanya? Tidak bisa berpisah dengan kekasihnya. Ya, Bapak ingin hidup anak kan bahagia. Ya sudahlah, dia menemukan kebahagiaan. Mengapa jangan istri aja? Apa sulitnya sih? Ya, kalau alasannya belum bisa pakai ya, tapi kan dia sudah sarjana dan bisa hidup kan. Nah, 1 kali udah setuju. Dipanggil lagi 2 kali, 3 kali tuh. Nah, kalau sudah 3 kali tetap berkeras, ya sudah. Kalau begitu kami cabut hak perwaliannya. Kami pegang menjadi wali adol namanya. Nah, nanti yang mengawinkan adalah pengadilan itu.
tetap ini syarat-syaratnya itu prosedurnya seperti itu. Jangan kawin lari. Kawin lari mah nggak sah. Begini, ini di kitab kuningnya, fikih yang dikarang pada abad ke-7 dulu itu, ke-8 dan 9 itu, apabila wali itu letaknya jauh, maka bisa wali muhakam namanya. Siapapun lelaki yang jadi tokoh masa situnya diminta tolong untuk menikahkannya. Ya, jaraknya itu 90 km minimal, lebih 90 km itu baru wali muhakam namanya. Ini dipraktekkan oleh kita sekarang, saking tololnya ini. 90 km pada zaman dahulu kala itu kayak dari sini ke Pamanukan ya. Patrol ya. Pamanukan lah, Pamanukan. Hutan belantara, belum ada telepon, belum ada HP, belum ada mobil, belum ada, itu jalan kaki masuk hutan keluar hutan, mungkin 3 bulan baru nyampe. Ya, setiap nyebrang sungai kan bikin getek dulu. Jangan-jangan nggak nyampe udah dipatok buaya dulu. Ya, jadi 90 km itu adalah pada kondisi, ini kita kan belajar antropologi juga kan, jarak yang sangat jauh sekali. Ya, dalam pikiran saya waktu kecil, dari Kertasmaya mau ke Cirebon itu kayak seperti sekarang mau berangkat ke Paris loh. Ya, subuh udah bangun, ya kan? Iya. Terus cepat-cepat ke stasiun kereta api, karena jam 7, jam 6 saya sudah datang itu. Nanti sampai Cirebonnya jam 2 siang. Ya seperti itulah. Jadi, nah itu. Nah sekarang sudah ada telepon, sudah ada segala macam, mobil setiap menit. Alang. Jadi itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu menjadi tidak sah pernikahannya. Iya. Dan itu sengaja dibawa pergi, lari namanya wali muhakam, itu tidak dibenarkan lagi. Nah, tetapi yang jadi persoalannya ini, kalau ini ceritanya kan tidak setuju karena calon menantu ini miskin. Kalaupun kalian paksa, terus dia usaha, setelah kaya diakui nggak kira-kira? Diakui. Kemudian pihak laki-lakinya tidak setuju karena asal usulnya mungkin ya golongan petek-pelek lah, bukan orang beragama gitu. Kaya tapi orang tidak beragama, mungkin yang biasa minum-minum segala macam gitu kan biasa ini. Tetapi nanti kalau sudah punya anak 2-3 akan mengakui, akan selesai. Itu awalnya kan begitu, nantinya saya yakin. Nah ini yang terjadi kebalikannya, setelah kawin dia tidak bisa membuktikannya. Saya kira persoalannya kan begitu. Ada kesulitan, usahanya susah, rezekinya ser kan gitu. Nah, saya kira tidak usah dilibatkan kepada karena gara-gara tidak mendapat dari orang tua. Saya kira bagaimanapun juga kita tidak kalau begitu nanti kita menyalahkan orang tua. Iya kan? Saya kira begini ya, nanti akhirnya kembali kepada orang tua, diminta kebesaran hatinya. Sudah terima saja kenyataan itu, anak sudah kawin. Jangan kayak orang di sini ya, mertua kadang-kadang kalau sudah nggak setuju tuh memaksa suruh cerai. Begat. Dan sampai sekarang terus terjadi. Ini kan penderitaan bagi anak-anak kita. Saya yang selalu menjadi konsultasi mereka, dan saya intervensi, saya panggil orang tuanya. Nah ini, jadi kadang-kadang masalahnya apa sih? Saya kira mungkin sama seperti di sini. Begini, orang tuanya saya panggil, kenapa ibu memaksa anaknya suruh cerai? Apa jawabnya? Ini anak, maksudnya menantunya ini, koploknya ini, menantu dungu ini. 6 tahun dia itu menikah anak saya tanpa gelang keroncong sebatang pun, tanpa giwang sedikit pun, masih badan polos, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi coba lihat itu anaknya Pak Haji Darmun baru 6 bulan sudah pakai mobil segala macam. Jadi orientasinya ke materi. Karena menurut orang tuanya, ya itu karena materialis itu, jadi akan menilai anaknya bahagia ketika dibuktikan dengan materi. Rumahnya bagus, ada mobilnya, minimal motor lah kayak gitu.
dibandingkan dengan anak tetangga yang baru 6 bulan sudah bisa beli mobil sebagainya. Tetapi ketika saya tanya anak bersangkutan, dia mengatakan, Pak, kami masih saling mencintainya, kami bahagia. Lalu urusannya apa? Anak yang menghadapinya merasa bahagia, orang tua yang merasa dari mana perbedaannya? Saya kira mungkin persoalannya perbedaan persepsi saja antara orang tua dan mertua. Saya kira jalan solusinya ya dikumpulin, silakan saya datang ke sana sebagai konsultan. Saya kira begitu.